Setiap kita yang hidup itu, bahkan dalam usia kandungan 4 bulan, rizkinya sudah diatur Allah. Karena rizki ibu sudah diatur oleh Allah, sudah ada bagian-bagiannya dan tidak akan tertukar. Kata Allah, di langit sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Karena tidak tertukar, maka jangan iseng ngambil rizki orang lain. Ingat baik-baik, kita sudah diberikan rizki. Jadi jangan pernah ingin punya keinginan mengambil rizki punya orang. Apa hukumnya? Bukan cuma dosa. Begitu ibu iseng bisa mengambil punya orang lain, maka awas baik-baik ya. Lihat kata-kata Quran ini. Baik lama ataupun tidak, cepat ataupun lambat, rizki itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Misal, si A mengambil harta si B. Padahal si A sudah ada rizkinya, mengambil dengan cara yang salah. Ini tinggal menunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu, cuman iseng itu bikin capek. Bikin capek. Kalau tidak cepat, lambat pasti akan kembali. Ya, si A ngambil punya si B misalnya. Kalau ketahuan, seketika dikembalikan. Bisa dia ambil belum ketahuan, merasanya belum ketahuan, tapi satu saat kata Allah akan dikembalikan kepada pemiliknya, diungkap lagi. Kalau tidak saat di dunia, ketahuan, ada yang diinvestasikan, ada beli ini, beli itu, begitu ketahuan, kena pasal TPPU namanya. Tindak pidana pencucian uang, diambil seluruhnya. Dipesantrenkan ke Sukamiskin. Masya Allah, pesantren di Sukamiskin. Ada yang di Sukamiskin dan Nusa Kambangan dan macam-macam. Saking sayangnya Allah, diisolasi dulu. Yuk jauhkan dari manusia. Di sini belajar dulu, ibadah fokus dan sebagainya. Kalau Allah sudah tempatkan supaya belajar, belum juga ingat dengan Allah, dengan cara apa lagi diingatkan? Ada yang merasa tidak ketahuan di alam kubur. Ada yang kemudian belum diungkap di akhirat. Jadi kalau ada seseorang mencoba mengambil harta orang lain, nanti di akhirat akan dikembalikan dalam bentuk pahala. Misal, si Fulan ngambil harta si B, sendal misalnya. Dicuri. Di dunia tidak diungkap, di akhirat ini akan dibalikan. Tapi hukum akhirat tidak akan mengembalikan sendalnya. Karena sendal tidak ikut ke akhirat. Silakan cek. Ibu jangankan akhirat, alam kubur aja nggak ikut. Tuh handphone ibu yang bagus-bagus, yang dipakai bunyi macam-macam, maaf ya, itu ketika meninggal, handphonenya nggak akan ikut. Silakan cek. Masuk alam kubur aja enggak? Tolong ya, ini handphone terbaik saya. Kalau meninggal, kuburkan bersama handphonenya. Kalau kangen, miss call aja. Masya Allah. Gak bisa. Lihat sini. Begitu dipindah, apa yang pindah? Pahalanya. Ada di hadis Muslim, hadis 5611. Jadi kalau seseorang berbuat zalim pada orang lain, nanti di akhirat, maaf, kalau tidak punya bekal kebaikan, dosanya ditimpakan kepada orang itu. Jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan pernah terdorong untuk mengambil hak orang lain, karena rizki kita pun cukup untuk hidup. Jelas?